bị mòn đi Bao ao đi sẽ bay đang lao đời để cứ hòn đi Now I'm crying in my room Ghost got deep down Halo guys, di video kali ini kita akan membahas seputar pendidikan. Pernah nggak sih kalian mendengar kata lembaga pendidikan? Lalu, apa itu lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan formal kepada individu. Lembaga pendidikan dapat beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan SD, SMP, SMA, dan pendidikan sederajat lainnya. Lalu, pernah nggak sih kalian melihat lembaga pendidikan Islam? Lalu, sejak kapan lembaga pendidikan Islam muncul di Indonesia ya? Apa jangan-jangan sudah ada sejak zaman dinosaurus? Atau jangan-jangan sudah ada sejak zaman purba ya? Keduanya tidak benar ya kawan-kawan. Tahukah kalian, sejak Islamisasi besar-besaran di Indonesia pada akhir abad ke-12, berbagai lembaga pendidikan Islam tradisional telah didirikan. Contoh-contoh lembaga pendidikan Islam tradisional termasuk pesantren, pondok, surau, dan dayah. Lalu, tahukah kalian apa itu pesantren? Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang ditemukan di Jawa. Tahukah kalian bahwa pesantren memiliki peran penting dalam menimba ilmu agama, menjaga tradisi Islam, dan mencetak generasi ulama baru? Sama halnya dengan pesantren, pondok, surau, dan dayah memiliki peran serupa dengan pesantren dan banyak ditemukan di daerah Sumatera Barat dan Aceh. Di sisi lain, tahukah kalian apa itu madrasah? Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang lebih modern dan muncul pada awal abad ke-20. Munculnya sebuah madrasah adalah sebagai bentuk respon terhadap penyebaran sekolah Belanda di Indonesia. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan yang berbeda dengan pesantren tradisional dalam beberapa hal. Pertama, pesantren tradisional adalah lembaga pembelajaran yang tidak bertingkat. Sementara, madrasah adalah lembaga pembelajaran yang bertingkat dengan kurikulum yang lebih terstruktur. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, madrasah mulai mengadopsi kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan kemudian mengikuti kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua, pesantren tradisional tidak memiliki kurikulum tetap. Loh, terus gimana? Jadi, pesantren tradisional tidak terpaku pada sebuah kurikulum. Namun, apa yang diajarkan bergantung pada kiai. Sedangkan madrasah memiliki kurikulum yang telah ditetapkan. Madrasah juga mengadopsi mata pelajaran non-keagamaan atau mata pelajaran sekuler yang sering disebut sebagai pelajaran umum. Secara umum, madrasah di Indonesia terdiri dari 3 jenjang pendidikan. Pertama, madrasah ibtidaiyah dengan masa pembelajaran 6 tahun. Madrasah ibtidaiyah adalah sekolah yang setara dengan sekolah dasar. Lalu yang kedua, madrasah sanawiyah dengan masa pembelajaran 3 tahun. Sekolah ini setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Lalu dan yang ketiga atau terakhir, madrasah aliyah. Madrasah aliyah adalah sekolah yang setara dengan sekolah menengah atas, yaitu SMA dengan masa pembelajaran yakni 3 tahun. Madrasah
dapat dikatakan sebagai bentuk respon terhadap penyebaran sekolah Belanda. Karena pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tersebut cenderung sekuler dan didasarkan pada model pendidikan Barat. Sekolah-sekolah Belanda bertujuan untuk mengubah dan menghapuskan budaya serta nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia, termasuk agama Islam. Di bawah sistem pendidikan Belanda, agama Islam hanya dianggap sebagai mata pelajaran tambahan dan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, kurikulum sekolah-sekolah Belanda tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan masyarakat Muslim Indonesia pada waktu itu. Hal ini menyebabkan adanya kebutuhan untuk memiliki lembaga pendidikan yang lebih fokus pada pendidikan agama Islam dan mempertahankan nilai-nilai tradisional. Madrasah didirikan sebagai alternatif untuk menyediakan pendidikan agama yang lebih kuat dan mendalam bagi umat Muslim. Dalam madrasah, ajaran agama Islam menjadi fokus utama, dan kurikulumnya disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim. Pendirian madrasah juga dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat identitas keagamaan dan kebudayaan Indonesia di tengah dominasi pendidikan Belanda. Dengan adanya madrasah, masyarakat Muslim Indonesia dapat memastikan bahwa pendidikan agama Islam tetap menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Madrasah juga memberikan ruang bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman agama Islam yang lebih mendalam, serta memfasilitasi pelatihan para ulama dan cendekiawan Muslim. Terima kasih guys telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe